Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dengan NIM 2411057. Baik, di sini saya akan menjelaskan video tentang harta, yang dimana tugas video untuk memenuhi mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rafiq Anwar. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian harta. Nah, harta ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-mal, yang dimana asal katanya itu mala yamilu mailan, yang dimana berarti condong, cenderung, dan miring. Nah, menurut bahasa umum harta ini adalah al-mal, yaitu ialah uang atau harta. Nah, sedangkan menurut istilah, harta ini adalah yang dimana bersifat benda atau yang bersifat materi. Nah, barang yang berharga misalnya. Nah, yang kedua yaitu kedudukan harta. Nah, harta ini yang pertama sebagai sarana kehidupan, yang dimana dengan harta yaitu kita bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua itu sebagai amanah. Nah, harta ini juga bisa dikatakan sebagai amanah karena harta ini juga dapat berdampak baik jika diterapkan dengan baik dan benar, karena dengan harta yang dikelola dengan baik dan benar, kita dapat berdampak kepada kita. Yang selanjutnya itu sarana ujian. Kenapa harta juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ujian? Karena ada sebagian beberapa orang, misalnya nih contohnya, ada sebagian orang yang merasa kenikmatannya dari segi materi itu udah tercukupi, maka tidak apa-apa jika tidak menjalankan ibadah selainnya sebagai umat muslim. Nah, itu sudah berdampak bisa dikatakan istidraj, yang dimana kenikmatannya itu yang dibaluti dengan kenikmatan, cobaannya itu dibaluti dengan kenikmatan. Makanya harta juga dapat salah satu bentuk ujian jika tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, harta ini juga bukan salah satu bentuk akhir, tapi atau tujuan akhir atau tujuan utama hidup juga bukan. Tapi harta ini dapat kita kelola dengan baik dan benar jika kita misalnya dapat memanfaatkan harta, entah itu dengan cara berbagi dengan fakir miskin, membantu anak yatim, dan orang-orang sekitar. Nah, yang selanjutnya yaitu cara memperoleh harta dan memanfaatkannya. Nah, untuk memperoleh hartanya ini dengan cara yang baik atau dengan cara yang sah, misalnya dengan cara bekerja atau cara berdagang atau berbisnis, warisan atau investasi. Kenapa harta bisa dikatakan dari warisan? Misalnya nih, seseorang bisa mendapatkan harta dengan warisan. Ada peninggalan harta dari orang tua sebelumnya, misalnya, itu salah satu bentuk warisan. Nah, cara memperolehnya ini dengan cara yang sah dan baik, bukan dengan cara yang tidak sah. Contoh yang tidak sah itu dengan cara misalnya dengan cara korupsi, dengan cara pencurian, dengan cara penipuan. Itu adalah salah satu bentuk memperoleh harta dengan cara yang tidak sah dan tidak benar. Nah, selanjutnya itu cara memanfaatkan harta. Cara memanfaatkannya yaitu misalnya dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk misalnya ditabung atau bahkan diinvestasikan untuk jangka panjang. Nah, harta juga cara memanfaatkannya bisa dengan harta kita bisa membantu orang-orang sekitar, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, harta salah satu bentuk sarana membantu orang lain. Nah, yang keempat yaitu kategori harta. Harta itu ada harta yang pertama, harta dari segi kedudukannya, yaitu harta ada yang
berwujud dan tidak berwujud. Misalnya yang berwujud salah satunya itu contohnya mobil, rumah, emas, itu salah satu bentuk harta yang berwujud. Harta yang tidak berwujud itu contohnya saham. Nah, selanjutnya harta yang berdasarkan kepemilikan, misalnya nih milik individu atau milik diri sendiri, milik negara itu dikelola oleh pemerintah, milik masyarakat itu milik masyarakat misalnya. Ada juga harta harta yang misalnya konsumtif, yaitu contohnya makanan. Harta produktif, contohnya yaitu produktif yang bersifat seperti kayak ada yang mesin. Nah, itu salah satu harta produktif. Nah, yang kelima yaitu fungsi harta. Nah, harta ini dapat berfungsi, misalnya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk membantu orang lain dengan harta. Yang ketiga itu misalnya fungsi harta ini kita dapat berdagang, kita itu menginvestasikan misalnya. Nah, itu salah satu fungsi harta, kita investasikan dalam jangka panjang. Dan harta juga salah satu bentuk yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.